Selamat malam. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Diri saya yaitu saya Lovelin Zelian Barita dengan NIM 11S23045 dan dengan teman saya yaitu Zevanya Iglesias Saragi dengan NIM 11S23050 dan teman saya uh, Dio Pansisi Hombing dan teman saya Yuri Pakpahan yaitu dengan NIM 11S23051. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari mata kuliah SPT dan topik yang kami ambil adalah microservices. Jadi dimulai dengan saya dulu. Jadi hmm, apa itu microservices? Jadi microservice itu adalah gaya arsitektur pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi besar dibangun sebagai sekumpulan layanan kecil, independen, dan terpisah. Jadi setiap layanan itu berfokus pada satu fungsi bisnis tertentu, memiliki basis data sendiri, dan berkomunikasi melalui API ringan seperti REST atau HTTP. Jadi pendekatan ini memungkinkan skalabilitas dan kecepatan pengembangan dan ketahanan sistem yang lebih tinggi dibanding metode monolitik tradisional. Lalu, eh, apa perbandingan monolit dan microservices? Jadi, perbandingannya itu adalah pada monolit itu seluruh aplikasi dibangun sebagai satu unit kode tunggal yang kompak sehingga setiap perubahan deployment mengharuskan seluruh aplikasi diubah atau di redeploy secara keseluruhan. Jadi hal ini akan menyederhanakan pengembangan awal tapi akan menghambat saat aplikasi tumbuh besar atau berkembang. Jadi sebaliknya, microservices itu memecah memecah aplikasi menjadi layanan independen yang dapat dideploy secara terpisah dan memungkinkan skalabilitas lebih fleksibel di mana hanya layanan spesifik lah yang diskalakan sesuai kebutuhan. Dari sisi reliability, monolit terbilang itu rentan karena kegagalan satu bagian dapat merusak seluruh sistemnya. Sementara microservices itu menawarkan isolasi kegagalan untuk ketahanan yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk beberapa keuntungan utamanya akan saya jelaskan. Yang pertama ada scalabilitas fault isolation, di mana microservice meningkatkan stabilitas dengan memungkinkan scaling layanan individual tanpa downtime, sehingga sistem dapat menangani beban tinggi secara efisien. Nah, fault isolation mencegah kegagalan suatu layanan yang mempengaruhi keseluruhan sistem, kemudian meningkatkan reliability secara keseluruhan. Yang kedua, ada fleksibilitas teknologi dan produktivitas tim. Nah, di mana arsitektur ini mendukung teknologi yang beragam perlayanannya dan memungkinkan tim dapat memilih stack terbaik untuk setiap fungsi bisnisnya. Nah, tim lebih produktif berkat otonomi pengembangan dan deployment yang cepat dan yang dapat mempercepat iterasi produk. Sedangkan di mana mengimplementasikan microservice menghadirkan tantangan utama berupa kompleksitas infrastruktur terdistribusi, kemudian pengelolaan konsistensi data di berbagai database, kemudian tingginya latensi komunikasi antar layanan, serta kesulitan dalam monitoring dan debug. Kemudian selain teknisnya, tim memerlukan keahlian tinggi dan koordinasi rilis yang intensif untuk menangani overhead, operasional, dan keamanan yang meningkat. Adapun suggestion-nya, di mana pengimplementasian arsitektur microservice adalah transformasi teknis dan organisasi yang kompleks, di mana atau untuk keberhasilan implementasi ini, fokus tidak hanya pada teknologi, namun juga pada budaya tim, desain, layanan, dan operasionalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian pada teknologi pendukungnya,
Jadi salah satu komponen utamanya adalah Kubernetes yang berperan sebagai platform orkestrasi kontainer untuk menjaga untuk mengelola deployment otomatis, scaling layanan, serta menjaga ketersediaan aplikasi di berbagai lingkungan cloud. Dengan Kubernetes, setiap layanan dapat dikelola secara independen, namun tetap terkoordinasi sehingga meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi operasionalnya. Teknologi ini biasa dipadukan dengan Docker yang memastikan konsistensi aplikasi dari tahap pengembangan hingga produksinya. Selain itu, digunakan service mesh seperti Istio atau Linker yang secara khusus dirancang untuk mengelola komunikasi antar layanan, termasuk pengaturan traffic, load balancing, dan penerapan keamanan melalui enkripsi MPLS. Service Mesh ini juga menyediakan fitur observability yang lengkap seperti monitoring metrik, distributed tracing, dan centralized logging sehingga tim dapat dengan mudah mendeteksi gangguan dan menganalisis performa sistem secara menyeluruh. Di sisi lain, teknologi pendukung seperti Kafka dan RabbitMQ digunakan untuk komunikasi asinkronus yang lebih terlepas antar layanan, sementara API Gateway seperti Kong berfungsi sebagai pintu masuk tunggal yang menangani routing, rate limiting, serta autentikasi, sehingga kompleksitas microservicesnya tidak terekspos langsung ke pengguna. Next. Kemudian pada pola komunikasinya, dalam praktiknya terdapat dua pola komunikasi utama yaitu sinkronus dan asinkronus. Komunikasi sinkronus seperti REST API atau gRPC digunakan ketika dibutuhkan respons cepat dan interaksi langsung antar layanan, misalnya pada proses validasi atau permintaan real time. Namun pola ini memiliki resiko tight coupling, sehingga apabila tidak dirancang dengan baik. Eh, oleh karena itu, untuk kebutuhan yang lebih kompleks dan berskala besar, digunakan komunikasi asinkronus melalui message broker seperti Kafka atau RabbitMQ yang memungkinkan sistem menjadi lebih loosely coupled dan resilient terhadap lonjakan beban. Selain itu, diterapkan pola Saga untuk mengelola transaksi terdistribusi tanpa bergantung pada database terpusat, sehingga konsistensi data tetap terjaga meskipun terjadi kegagalan di satu layanan. Untuk meningkatkan ketahanan sistem, digunakan pula circuit breaker pattern yang berfungsi memutus sementara komunikasi ke layanan yang bermasalah, sehingga kegagalan tidak menyebar atau menyebabkan cascading failure. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi contoh kasus nyata untuk penerapan microservice ini, contohnya ada di Netflix, yakni Netflix berhasil bermigrasi dari arsitektur monolith ke lebih dari 700 microservice yang dihosting di AWS. Dan ini memungkinkan mereka menangani 2 miliar API request harian dengan zero audit signifikan. Transformasi ini mendukung pertumbuhan eksponensial pengguna global tanpa mengorbankan performa layanan streaming. Kemudian ada Telkomsel Orbit. Di Indonesia, Telkomsel Orbit melakukan transformasi dari monolith ke microservice menggunakan platform cloud yang secara signifikan meningkatkan skalabilitas dan revenue perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan penanganan traffic tinggi selama peak usage sambil mempercepat pengembangan fitur baru. Uber dan FC berhasil menerapkan independent scaling layanan microservice, memisahkan komponen seperti rate matching dan payment untuk handling load specific tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Hasilnya, keduanya mencapai agility tinggi dalam deployment dan resilience terhadap lonjakan demand. Adapun untuk best practice untuk microservice meliputi penggunaan Domain Driven Design atau DDD untuk membatasi layanan, database terpusat per layanan, dan menggunakan komunikasi asinkron guna mengurangi keterkaitan decoupling. Kemudian gunakan API Gateway untuk keamanan, terapkan pemantauan terpusat dan otomatisasi deployment dengan CD atau CD agar sistem tepat, efisien, andal, dan mudah dikelola. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih sudah